Di episode sebelumnya aku udah ngejelasin ke kalian basic edit Vegas Pro dari nol sampai kalian bisa basicnya dulu. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek di link di pojok kanan atas ini. So, kita mulai tutorial kali ini. Selamat datang di Els Tutorial Vegas Pro. Hey, what's up guys, welcome to Els Tutorial with me Lukman Hanafi. Selamat datang di tutorial yang kedua Vegas Pro. Sudah lama tidak bikin karena belum kepikiran mau bikin apa gitu kan. Dan akhirnya ya di episode kedua kali ini gue akhirnya kepikiran untuk bikin tutorial ini. Nah, jadi di tutorial sebelumnya di episode pertama di basic edit itu gue lupa ngebahas beberapa hal yang memang ya mungkin penting, nggak penting sih, tapi ini penting juga buat kalian biar kalian juga bisa menguasai Vegas Pro lebih lagi gitu ya. Nah, untuk episode kali ini kita akan banyak belajar tentang apa ya, pointer. Nah, pointer kan tanda panah yang biasa kita gunakan untuk kursor gitu kan. Nah, kursor ini bisa kalian gunakan untuk mempercepat, memindahkan file, mempercepat video, mempercepat audio dan sebagainya lah. Nanti kita akan belajar di situ. Kemudian kita akan belajar tentang event pan or crop. Itu yang biasanya buat motong video atau mungkin ngatur ukuran video semau kita, nge-scaling video kita. Kemudian ada animating yang nanti juga kita bakal pelajari. Pasti berhubungan dengan keyframe. Nanti kita akan belajar juga di situ, oke? Sekiranya kayaknya pengantarnya itu aja deh, gak usah panjang-panjang. Itu aja. Kita langsung mulai ke Vegas Pro nya. Oke, kita sudah ada di Vegas Pro. Gue udah sediain satu footage temen gue yang joget gak jelas. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pointer. Nah, pointer-pointer yang biasa kita gunakan di Vegas itu tuh banyak banget. Seperti contoh ini pointer biasa ya. Pointer biasa yang tanda panah biasa ini. Ini fungsinya memindahkan video nih. Memindahkan video, memindahkan audio. Nah, kalau misalkan dirasa ini keduanya gue pengen pisah ini antara video dan audio, gampang aja. Ini video sama audio udah ada di sini. Kemudian kalian klik kanan, pilih group, lalu clear. Maka oke, udah kepindah, sudah kepindah gitu. Ini fungsinya pointer ini biasa gitu ya. Kemudian ada pointer lain lagi. Gue mulai dari ini aja deh. Time stretch. Time stretch itu kayak stretch tool kalau misalkan kalian pakai Premiere. Jadi ini fungsinya itu untuk membuat video atau audio jadi lebih lambat. Contohnya nih video ya, gue mute dulu mungkin. Kita lihat dulu videonya. Ini kecepatan normal ya. Kita bisa memperlambatnya menggunakan ini atau mempercepatnya menggunakan time stretch. Atau kalian bisa klik Ctrl D. Tapi gue lebih enak pakai ini karena nggak kebiasa pakai shortcut kalau pakai Vegas. Jadi kalian arahkan kursornya ke pojok sini, pojok videonya ini. Kemudian kalian drag ke samping. Ini memperlambat, ini mempercepat ya. Contoh gue perlambat, jadi lebih lambat kan. Gue percepat, jadi percepat kan. Begitu. Kemudian oh ya tadi gue lupa. Ada pointer yang bentuknya kayak gini nih, tangan kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian geser kursornya ke sini, jadi kalau kursor kalian arahkan ke angka, bukan angka ini apa namanya, satuan waktunya ini di sini ya. Kalau pointernya kayak gini, itu berarti kalian bisa menggeser ininya, timelinenya bisa kalian geser tanpa kalian harus geser ini jauh gitu kan. Daripada kalian menggeser kayak gini jauh, kalian pakai ini bisa gitu. Tapi entah, aku nggak tahu kalau di versi yang di bawah versi Vegas Pro 15 itu udah ada atau belum. Tapi kayaknya masih udah ada sih.
Udah ada pasti. Next, lanjut kita ke slide tool. Slide tool ini lebih ke gini. Ini kan baru satu footage, gue akan import satu footage lagi. Sebagai contoh, mungkin ini gue masukin. Oke, ada satu, ada dua. Ini kan, gue pengen perpendek dulu. Mungkin gue pengennya mulai dari sini. Nah, di sini. Kalau kita pakai dia berarti sih slide ya. Pakai slide tool, ini jadi lebih di gini. Kalau bisa kita play, itu kayak lebih ini. Seperti kalau kita pakai apa namanya? Gue lupa kalau di Premiere tuh apa namanya? Gue lupa. Ada kok tapi gue lupa namanya apa. Tapi ada kok pasti. Ada. Nah, coba kita ke titik yang ini biar amannya ya. Nah, di sini kan titiknya di sini. Kalau misalkan gue split di sini, masih aman ya. Masih aman. Kalau kita mundurkan ini dari awal. Ya, maksudnya pasti kalian tahu lah. Kalau kalian sering pakai Premiere pasti kalian tahu. Itu slide tool. Selanjutnya adalah ada yang namanya shuffle tool. Shuffle tool ini dia mengganti posisi ini ya. Jadi kayak gini. Ini ada video nih. Dia kan letaknya ada di akhir. Habis video ini kan. Kalau gue mau ini arahkan atau ganti ke posisi awal, ini tinggal digeser pakai shuffle tool. Nah, jadi ada di awal, ini di akhir gitu. Itu sih pengetahuan gue. Toh kalian mungkin kalian yang lebih tahu tentang tool ini bisa komen di bawah ya, biar kita juga bisa belajar bareng. Karena gue juga masih belajar sih untuk basic-basicnya, karena gue bisa Vegas Pro cuman nggak dari basic dulu sih. Selanjutnya ada lagi yang namanya slip tool. Jadi slip tool ini lebih ke menggeser durasi tanpa harus kita memotong durasi tertentu. Jadi contohnya gini, ini kan gue pengen durasi awalnya nggak di sini, tapi gue pengen durasi awalnya yang ini, bagian sini. Kita pakai pakai apa ini namanya? Pakai slip tool. Ini tinggal kita geser. Voila. Sudah bisa. Sekarang kita tinggal play. Oke. Selesai. Ingat ya, slide tool ini menggeser durasinya tanpa memotong. Jadi kalau misalkan kalian geser, ini kalian akan menemukan tanda kayak gini. Kayak patahan atau gimana ini. Nah, patahan ini menunjukkan bahwa dia mulai dari awal video ini. Nah, ini kan audio nih. Kalau misalkan video gue ulang kan udah kelihatan tuh. Gimana? Ting. Nah, kalian bisa lihat ting langsung balik ke awal. Begitu cara kerja slip tool. Selanjutnya ada lagi yang namanya split trim. Split trim ini lebih ke gini ya. Kalau misalkan kita udah sampai di suatu titik ya. Gue udah sampai di suatu titik nih, kemudian gue pengen motong ya, mungkin di sini ya. Kita kalau biasanya nggak split kan kita pakai shortcut S ya, ini buat motong gitu ya. Kalau kalian pakai mouse, kalian tinggal pakai split trim tool, kalian tinggal klik dan boom, langsung begini. Jadi itulah pointer-pointer yang bisa gue gunakan. Untuk pointer yang seperti ini nanti mungkin di basic ketiga gue ajarin ke kalian ya. Selanjutnya kita akan belajar ke event pan or crop. Selanjutnya adalah event pan or crop. Jadi gue udah sediain satu video nih. Untuk membuka event pan or crop itu ada di sini. Sampingnya FX di video. Di sini ada event pan or crop. Kalian klik. Nah, di sini gue akan kasih petunjuknya karena banyak banget orang yang bingung di bagian ini. Nah, F ini adalah area di mana ini akan tampak di sini. Jadi kalau misalkan F ini gue buat kecil, berarti tandanya video ini ngezoom. Jadi F ini batasan ini loh. Di batasan frame-nya ini. Ini F ini sebesar ini menampilkan sebesar ini, sebesar F ini nanti yang ada di sini. Kalau misalkan gue berbesar, dia berarti mengecil. Jadi kebalikannya gitu loh. Kalau F mengecil, gambarnya membesar. F membesar, gambarnya mengecil.
gitu. Jadi ini lebih seperti zoom in dan zoom out, scalingnya Premiere, tapi ini lebih gampangnya gitu loh. Kan kalau misalkan kita pakai, ya nggak terlalu gampang juga sih. Kalau misalkan kita pakai Premiere Pro terus pakai skill itu kan biasanya kita bisa atur 10%, 100%, 150% dan sebagaimananya. Kalau ini kita bisa atur semau kita, ukurannya mau seberapa, tanpa menggantungkan angka begitu. Jadi ini lebih mudah gitu. Nah, terus kalian bisa menggeser dengan kursor bentuk seperti ini. Kalian bisa geser. Ini buat rotating area F-nya gitu. Nah, di sini ada position, height, excenter, y center. Excenter, y center ini anchor point. Kalau anchor point ini pasti biasanya di tengah nih, 965 40. Width and height ini ukuran F-nya 1920 x 1080. Oke. Rotation angle ininya sih. Perputarannya ya. Excenter, y center itu titik porosnya alias anchor point-nya. Kemudian di source ya. Maintain aspect ratio. Maintain aspect ratio ini maksudnya adalah dia bakal kekunci video ukuran ini bakal kekunci sesuai dengan aspek rasionya. Di sini kan 16:9 nih. Kalau misalkan gue zoom, dia kan ukurannya tetap 16:9. Kalau maintainnya gue kasih ke no, di sini gue apa aja sih. Sebenarnya belum terlalu paham di bagian sini sih. Tapi ya gue belajar setengah-setengah sih. Kemudian ada stretch to fill frame. Ini kalau kalian zoom, ini kalian zoom kayak gini. Kalau misalkan kalian no, dia bakal ngezoom nih. Nah, jadi kalau stretch to fill frame ini gini. Kalau F-nya kita kecilin, gambarnya mengecil, tapi ini nggak full, gitu loh. Tapi kalau misalkan ini kelebihan, dia melebihi dari gambar ini, dia akan tetap muncul semuanya, gitu loh. Tapi kalau misalkan gue kecilin, yang muncul cuma bagian F-nya yang kecil ini. Jadi F-nya ini kayak ukuran kayak gini loh. Nah, F ini adalah area yang akan muncul sesuai dengan frame-nya. Jadi ini tuh frame yang bakal muncul, dia layarnya ini. Terus F itu yang udah terseleksi gitu. Ya paham lah, moga-moga kalian paham lah. Maksudnya kayak gini lah, gitu. Jadi gue akan kasih ke yes. Kemudian ada workspace, zoom 13,6 kalian bisa perbesar. Kalau kalian memang kurang jelas pakai ini, kurang besar gitu. X offset, Z, Y offset ini sebenarnya lebih ke ininya sih. Porosnya mau di zoom itu seberapa. Kemudian grid spacing ini maksudnya gini loh. Ini ada titik-titik ini. Ini titik ini mengandung 16. Grid spacing itu kayak garis-garis tepi yang membatasi. Ini biasanya mempermudah kita untuk mengukur ininya nih mau sebesar berapa gitu loh. Itu grid spacing. 16 ini menunjukkan ini titik-titiknya ini 16 titik gridnya. Ya gimana ya ngejelasinnya? Ya gitulah ya. Itulah ya. Kemudian gue akan ngejelasin di sini. Di sini nih ada show properties. Show properties tuh yang bagian ini dikasih lihat. Kemudian normal edit tool. Ya edit tool biasa pakai pointer biasa ya. Kemudian zoom edit tool ini buat zooming zoom out. Selain pakai ini juga bisa. Kemudian ada enable snapping. Enable snapping itu kayak kalau si F atau zona F-nya ini gue geser, itu akan menyesuaikan dengan gridnya ini. Jadi biar ngepas gitu lah ya. Kemudian ada yang namanya XY, ada apa ini namanya? Lock aspect ratio. Ini buat mengunci aspect ratio. Jadi kalau misalkan ini gue perkecil, oke, bisa. Gue besar, bisa. Begitu. Kalau gue nyalakan, dia gue besar tetap sama ukurannya. Terus ada lagi ini, size about center. Size about center ini lebih ke apa ya ini? Nah, jadi ukurannya tergantung porosnya ini.
Jadi kalau misalkan gue zoom outnya di sini, jadi porosnya ada di pojok kanan bawah. Kalau gue zoom di yang sini, yang menjadi pojok, yang jadi titik porosnya atau anchor pointnya di bawah. Kalau yang di sini berarti anchor pointnya ada di sebelah sini. Kalau misalkan di sini gue geser di sini, titik poinnya di sini. Kalau ini titik gue ngezoomingnya dan ini adalah titik porosnya dan seterusnya. Selanjutnya ada move freely. Move freely itu lebih ke kalau ini sebebas lu aja. Ini sumbu X only, jadi mendatar doang. Jadi itu adalah fungsi dari event pan or crop. Sekarang kita akan belajar tentang keyframes. Alright, sekarang kita akan belajar tentang keyframes. Jadi keyframes itu kan yang menjadi inti daripada sebuah editing. Ya nggak inti juga sih, tapi ya pasti itu jadi intinya lah. Jadi keyframe ini kayak animating. Biasanya kalau kalian pakai Premiere pasti kalian udah tahu tentang animating ini yang pakai keyframe gitu. Nah, kita akan belajar di sini. Misalkan contohnya aja gue pengen bikin animasi dia zoom out, video ini zoom out ya. Jadi gue bisa pakai position ini. Udah pilih insert keyframe. Kemudian gue pengen bikin zoomingnya pakai di detik kedua, zoom outnya di detik kedua. Di sini gue tambah. Nah, yang bagian ini gue jadi kayak gini men bentuknya. Set. Jadi dia menjauh gitu ya. Jadi bentuknya kekal kayak gini. Ini yang di preview di sini ya, belum di sini karena yang kita gerakan yang ada di sini bukan yang ada di timeline. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu hasilnya gimana, kita bisa geser. Voila, jadi seperti ini. Begitu. Dan uniknya lagi adalah ini nggak cuman skill doang. Kalian juga bisa menganimasikan yang lain. Contoh ini gue close dulu ya. Gue hapus keyframe-nya. Gue pengen bikin keyframe di sini. Gue mulai dari awal dulu aja biar gak spoiler. Nah, jadi gue pengen bikin keyframe di sini detik kedua seperti tadi. Tapi gue pengen bikinnya tuh dia muter. Oke. Muter berapa putarannya? Kalau misalkan kalian mau ngepas gitu, kita bisa pakai shift, tahan shift terus kalian sesuaikan. Ya udah. Misalkan gue pengennya segini nih. Ya, udah segini ya. Kan kalau misalkan kita play dari sini, nah kalau kita bisa lihat dia kan muter nih. Kayak gini. Video udah terlihat seperti ini. Itu di event pan crop ya, karena kita muternya di sini. Tapi kalau misalkan kita muternya di timeline, hasilnya bakal seperti ini. Wow, itu ya. Kalian mau variasi lain? Bisa. Caranya gini. Kemudian gue misalkan habis diputer terus gue zoom in. Segini lah ya. Gue bisa bikin kayak gini, jadinya kayak gini. Widih, siap. Jadi begitu untuk keyframes. Dan untuk yang keyframe di mask ini mungkin di basic ketiga gue akan ajarin ke kalian. Jadi itulah untuk basic kedua kali ini. Semoga kalian paham dan semoga bisa ditirukan, oke? Itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga buat kalian yang baru ngikutin bisa ngikutin. Dan buat kalian yang masih bingung, silahkan diulangi videonya sampai kalian benar-benar paham. Jangan lupa buat kasih like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, komen di bawah kalau kalian punya requestan atau mungkin kalian pengen tanya-tanya lebih lengkap tentang dunia animasi di channel ini. Jangan lupa juga buat give your subscribe and turn on the bell biar kalian dapat info terbaru ketika aku upload video baru. So stay creative, stay positive thinking. I'm Lukman. Thank you so much for coming and have a great day guys. Bye.